Nah, kali ini kita kembali lagi di Morning Show. Sudah ada Mas Putro di banyak sini. kertas di sini, bukan nggak langsung. Mas ini yang tadi saya tulis Mas ini. Nah ini biasanya kalau udah yang bocor ini. Nah, kalau udah ada narasumber biasanya rame di rumah Morning Show. Ada 3 kertas nanti mungkin bisa dibaca oleh Iya. Mas Putro. Nah, Mas Tapi Putro ini Dibacanya nih kenapa Mas Putro ini spesial? Mas Putro ini adalah seorang grafolog. Grafolog. Dia bisa atau memiliki kemampuan untuk menganalisa tulisan dari benar. seseorang. Nah, sebenarnya grafolog itu apa atau grafologi itu apa? Kita mau tanya-tanya dulu nih sama Mas Putra. Sebenarnya itu apa sih Mas Putra? Jadi benarkah hanya membaca karakteristik atau seperti apa sebenarnya grafolog itu? Jadi grafolog itu sebenarnya ilmu yang mempelajari soal tulisan tangan. Jadi kita nggak cuma membaca soal karakter dari tulisan, tapi juga bisa mengetahui semacam keasliannya, keidentikan. Bahkan bisa digunakan untuk ilmu forensik, psikologi, bahkan sampai investigasi di bidang Tanda kriminologi. tangan palsu tuh juga bisa. Nah, salah satu keahlian saya yang paling sering dipakai itu sebenarnya soal masalah tanda tangan palsu. Cuman untung dia nggak jadi guru ini ya, guru-guru BP apa betul. Anak-anak kan suka kalau nilainya jelek tanda tangan palsu gitu ya. Jangan-jangan nih. Absen kuliah, absen Iya, kuliah. benar. Jangan-jangan dia jadi konsultan untuk guru-guru BP, ya kan, untuk kemudian mendalami psikologi anak-anaknya gitu. Untuk ya. dosen-dosen biasanya ini absennya setiap semester tolong dilihat. Dicek ya. Enggak. Kenapa tertarik menjadi grafolog? Apakah pengen meneliti atau mendebak kepribadian sendiri atau gimana sih sebetulnya? Kepo sih mungkin dari Kepo. dulu. Nggak, jadi dulu waktu kuliah kan sempat saya belajar di kriminologi, ya kan, saya sangat tertarik dengan namanya bidang tuh sebenarnya investigasi sama psikologis. Nah di situ saya sempat lihat bahwa ada satu ilmu forensik yang namanya soal grafologi dan dia mempelajari soal tulisan tangan. Terus saya sangat tertarik karena dari semua ilmu forensik itu kan seksi banget tuh, ada peledak, darah, sampai narkotik, peluru. Banyak ya. Tapi saya masih paling tertarik sama soal tulisan tangan karena kenapa tulisan tangan itu di mana-mana bisa didapat. Iya kan? Jadi saya Dan nggak- semua orang pasti semua orang bisa menulis. Dan yang waktu itu saya paling suka dari ilmu ini adalah saya curiga kita semua kan diajarin nulis cara yang sama ya. Iya. Dari kecil guru bahasa Indonesia nulis huruf Dari apa tuh? ba, a, Nah, ini B, Bu C, Budi, ya. ya kan? Itu kan yang itu contohnya jangan ini Oh, Bu jangan, Budi, jangan, soalnya nggak udah enak ganti, ya. udah ganti. Kita tulis pakai apa tuh huruf halus ya kan? Iya. Tapi setelah kita kelas 3 SD, kita sudah tidak diajarkan menulis lagi, semua tulisan kita menjadi berkarakter. Iya. Berbeda-beda satu Beda-beda dengan yang semua orang. lain. Padahal kan logikanya, semua orang kalau diajarkan cara menulis yang sama, harusnya kan Sama. bentuknya Nah, itu sama. apakah itu juga artinya bahwa karena semua orang tuh berbeda-beda tulisannya, berarti emang tidak ada karakter orang yang Yang sama. Betul. bersama. Ada satu psikolog yang saya suka namanya Sigmund Freud. Oke. Dulu dia mempelajari semua anak kembar di Eropa. Dari semua anak kembar itu, dia menemukan bahwa semua hal bisa sama. Cara mereka berjalan, cara mereka berpakaian, makanan yang mereka suka. Tapi yang berbeda adalah sidik jari dan juga tulisan tangan. Tulisan tangan. Nah, secara oke. logika dari kepribadian, cara berpikir, lalu kemudian tercermin dari tulisan itu apa sih benang merahnya? Apa? Secara logika mungkin bisa Apakah jalan secara gitu dari ilmunya, otak, iya. terus kemudian sampai Ada ke penjelasannya nggak sih? Logika simpelnya kita ibaratin ini, otak kita itu kayak CPU ya. Nah, tangan kita itu proyektor. Jadi dia hanya memproyeksikan apa yang ada dalam otak kita, apa yang sedang berjalan dalam otak kita. Jadi yang paling simpel itu kayak begini, misalkan yang cewek-cewek ini kan biasanya kan nulis diary nih. Kalau lagi sedih, pasti tulisannya itu agak neken. Kenapa? Karena emosinya lagi intens. Iya kan? lagi gemes. Lagi gemes. Hari ini Diketik aja, jangan ditulis. atau misalkan yang paling simpel lagi, misalkan kalau misalkan kita ujian kuliah gitu kan, pertanyaan nomor 1 tulisannya masih rapi. Kenapa? Karena pikiran kita masih santai, Konsentrasi. konsentrasinya masih Terakhir tinggi. karena udah mau habis waktunya Udah udah. 10, tinggal 5 menit lagi, tulisannya kan makin berantakan, Iya. bahkan cenderung makin gede-gede kan. Itu menunjukkan adanya daya konsentrasi yang hilang. Oke. Kedua, pikiran kita jadi bercabang-cabang, dan yang ketiga, stres. Nah, Kalau tulisan nyontek ketahuan juga. Kalau nyontek tulisannya ketahuan. Iya, Kalau kalau misalkan- mungkin kayak gini, kalau misalnya niru ya, niru tulisan orang lain, atau misalnya sama nih gitu kan, atau disama-samain, itu juga kebaca nggak sih? Oh, saya sering menemukan kasus di mana orang berusaha mencontoh bentuk tulisan orang lain dalam bentuk diary. Jadi kasus diary di pengadilan itu macam-macam. Dari kasus perebutan anak, kasus pemerkosaan, bahkan Warisan. warisan. Iya. Itu semua bentuknya dalam diary, dan itu seolah-olah ditulis oleh Si yang si yang ininya, korban ya? korbannya. Padahal tidak. Jadi yang menarik adalah tanda tangan mungkin,
bentuknya bisa kita tiru, tapi tulisan tangan Tidak. hampir tidak mungkin bisa Hampir tidak mungkin, semirip apapun itu tetap akan ada bedanya. Nah, kalau tadi kan bilang bahwa ini otak semua bekerja sampai dengan ke tangan. Nah, itu pertanyaannya adalah apakah misalnya kita otaknya ada nggak benar atau bisa gesrek. gimana? Terus skizofrenia iya, gitu. terus kemudian ke tulisan tangan juga jadi Berubah. Iya, jadi berantakan gitu misalnya. Jadi saya waktu itu pernah dapat kasus orang dalam keadaan normal, maksudnya dia lagi nggak ada masalah nih, sama pas datang ke saya dalam keadaan udah depresi banget. Tulisannya berubah loh, hanya dalam waktu 3 bulan. Misalkan apa? Misalkan tulisan orang depresi adalah kalau kita nulis kan biasanya saya mintanya di kertas yang tidak bergaris ya. Iya. Nah ini dia tulisannya menurun. Oke. Satu. Berarti dia lagi turun Ya, itu secara menunjuk- psikologis. Jadi apa namanya tuh kalau itu kan sebutannya baseline ya. Kalau dia lurus begini nih, kayak ini kan lurus, itu berarti emosinya stabil. Wih. Oke. Kalau nanjak tulisannya Semangat. Dia menunjukkan intensitas. Besok naiknya ke atas ya. Jadi kalau catatannya Ami kalau kita ke atas Nah saya pernah tuh ada orang berusaha naikinnya sosok ke atas, ujung-ujungnya turun juga. turun juga karena dia nggak bisa ngelawan kehendak alaminya. Nah, tidak Mas bisa Putro- melawan kehabisan kertas. Betul, tapi kalau ada juga kan yang berbeda-beda, tidak hanya secara emosi, tapi ya itu lebih kepada meniru tadi ya. Jadi kayak mungkin awalnya dia miring ke kanan, kan ada tuh tulisan yang modelnya lurus terus miring ke kanan, terus ada Kayak yang jenis miring ke tulisan itu kiri kan gitu. macam-macam, ada yang Ke lurus. kanan, Nah kayak itu gini. kan Oke. juga ada karakter-karakter ya pasti kan. Itu Makanya dia orang yang berpikiran dengan otak kanan. Jadi tulisan tuh wajar ya berubah ya, bahkan dalam hitungan menit bisa berubah. Pasti Oh iya, berubah. oh iya benar-benar. Karena misalkan menit ini lagi mikirin utang, menit berikutnya lagi mikirin wah besok permen dapat warisan gitu kan Iya, beda iya. kan. Oke. Patokan-patokan dalam membaca tulisan itu apa? Miringnya, datar tidaknya, tebal Atau tebal tipisnya, atau tipisnya mungkin pun. ada Ada. ekor-ekornya Pemilihan apa sih yang jenis dibaca? huruf. Hampir ada puluhan mungkin ya yang analisa saya. Oh, oke. Pertama yang paling dasar itu yang dianalisa ukuran huruf. Berapa milimeter. Oke, terus kemiringannya kiri atau kanan. Terus tadi kita bicara Naik apa turun. turunnya, Oh, gitu kan. oke. Sama yang paling penting itu bentuknya, tajam, bulat atau seperti benang. Wah, lucu. Kalau sekarang anak-anak Ini apa sih kalau kita lihat, pernah nggak sih menerima atau melihat ada tulisan yang aneh nih tiba-tiba, ih kok miring kiri nih, terus tancap-lancip atau apa kayak gitu? Ada. Pasti pernah. Jadi kadang saya kalau misalkan nemu tulisannya kayak gini nih, saya bilang tulisannya seru nih. Karena tulisannya ini tuh, Orangnya emang seru kayaknya nih. jadi saya kalau menemukan Kayaknya. tulisan unik, mata saya langsung kayak ngeliat cewek cantik lah gitu. Cantik banget. Nanti setelah Mas Putro melihat aslinya, nah, kita tunjukkan Kita siapa akan yang nulis kenalkan itu. siapa yang nulis. Enggak. memang bisa kelihatan gitu wajah Fisiknya, atau enggak fisik bisa. orang. Cuman saya cuma pengen lihat kan apa sih ini kan ngelihat Iya, iya, karakteristik iya. ya. Jadi kalau ada Kenapa orang ini itu- menarik tulisan yang ini? misalkan yang ini. Mas Putro udah menikah belum? Oh, saya udah. Oh, sudah. Oh, jadi oke. udah belum menikah, sudah berencanakan. Oh, sudah menceritakan menikah. Jadi- Ini perempuan saya tunggu. Jadi misalkan gini, ini dari semua tulisan ini kita lihat mana ukurannya paling besar. Saya lihat itu ukuran paling besar ya. Iya. Percaya diri kayaknya orangnya. Ya, kalau misalnya ukuran itu menunjukkan pertama bagaimana dia pengen dilihat oleh lingkungan sosialnya. Oh, ya. pengen eksistensi. Oke. Makin besar berarti dia pengen eksistensinya makin diakui. Oh, Oke. bukannya dia rabun ya? Jadi tulisannya digede-gedein gitu. Iya. Nah, kalau semakin kecil tulisan, Semakin tinggi konsentrasinya tapi boleh pinjem Mbak ya tulisannya. Ketahuan saya punya Ntar Ami. tulisannya Makanya kecil. taruh di situ. Coba Mi. kita bandingin tulisan yang sebelahnya. Kecil kan? Kecil. Tulisan kecil itu konsentrasinya tinggi. Oke. Oke. Ditahan Tapi mungkin Bang kekurangannya- Putro lagi di Zoom nih. Oke. banyak ya. Ya memang semua juga bilang tahu konsentrasinya tinggi. Terlalu tinggi masalahnya. Kekurangannya adalah sebenarnya penulis ini kalau misalkan terlalu lama berada di depan lingkungan yang banyak, lingkungan sosial yang banyak menyorot lah begitu, sebenarnya kurang nyaman. Oh, kurang percaya diri. Malu. Bukan malu, jadi butuh energi untuk Ke belakang dulu. ya kayak gitu. Benerin rambut dulu. gitu. Oke. Tapi sebenarnya seberapa akurat sih Mas Putro untuk melihat tulisan ini atau karakter dari tulisan-tulisan ini? Nanti aku jawab. Nanti kita akan lanjutkan lagi segmen berikutnya.